Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Inilah 3 bencana dan kejahatan yang selalu mengintai kita umat manusia hingga akhir zaman. Sebuah kejahatan yang telah mengganggu baginda Rasulullah SAW hingga malaikat Jibril pun turun ke bumi. Kejahatan yang telah menebar teror di tengah gemerlapnya kota, di tengah pesta pora dan rayuan para pemuja nafsu. Pemirsa, inilah ulasannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Al-Falaq, artinya waktu subuh. Surah ini diturunkan bersama-sama surat Anas secara bersamaan hingga disebut Mawizatain, yaitu 2 yang memelihara, melindungi. Kedua surat ini merupakan surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah dan diturunkan sesudah surat Al-Fil seperti yang ditulis Imam Al-Baihaqi dalam Dalailin Nubuwah dan Asyarut Tafasir. Dikisahkan asbabun nuzul surat ini tatkala Nabi SAW disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid di Madinah, Allah Ta'ala menurunkan Al-Mawizatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Jibril alaihi salam meruqyah dengan membaca kedua ayat tersebut kepada Nabi SAW. Berkat izin Allah, Nabi SAW sembuh. Asbabun nuzul di atas bukan berarti Nabi kena sihir. Nabi tidak pernah kena sihir. Nabi hanya pernah disihir dan sihir itu pun tidak melukai Nabi sedikit pun. Atas izin Allah melalui surat Al-Mawizatain ini. Seperti yang dinukil Asy-Syihab dari kitab At-Tawilat karangan Abu Bakar Al-Asyam. Hadis itu yang berkenaan dengan Nabi SAW kena sihir itu adalah matruk. Artinya hadis yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dipakai. Karena sama saja kita mengakui apa yang didakwakan oleh orang kafir bahwa Nabi SAW berhasil disihir. Padahal yang demikian itu sangat bertentangan dengan nas yang ada dalam Al-Quran sendiri. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkannya itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Qul a'udzu birabbil
الفلق Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Rabbil falak di sini adalah Allah, yaitu Rabb yang menguasai subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Allah Ta'ala telah menciptakan dan membuat suasana cuaca subuh, yaitu ketika perpisahan di antara gelap malam dan mulai terbit fajar hingga akan siang. Al-falak secara bahasa berasal dari kata falako yang berarti membelah. Lebih khusus, al-falak bisa bermakna al-isbah, yaitu subuh, karena Allah lah yang membelah malam menjadi pagi. Secara umum, al-falak bermakna segala sesuatu yang muncul keluar dari yang lainnya, seperti mata air yang keluar dari gunung, hujan dari awan, tumbuhan dari tanah, anak dari rahim ibunya. Ini semua dinamakan al-falak. Kata al-falak juga Allah gunakan dalam surat Al-An'am ayat 95. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Allah juga berfirman, Falikul isbah, artinya dia menyingsingkan pagi. Al-Quran surat Al-An'am ayat 95. Ayat selanjutnya dalam Al-Falak, من شر ما خلق Min syarri ma kholaq, dari kejahatan makhluknya. Kata makhluk dalam ayat ini mencakup seluruh yang Allah ciptakan, baik manusia, jin, hewan, tumbuhan, benda-benda mati yang dapat menimbulkan bahaya dan dari kejelekan seluruh makhluk. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini berarti berlindung dari kejelekan seluruh makhluk. Sementara Sabit Al-Bunani dan Al-Hasan Al-Bashri menafsirkan ayat ini berlindung dari jahanam dan iblis serta keturunannya. Semua makhluk ini Allah lah yang menciptakannya, baik langit dengan segala matahari, bulan dan bintang gemintangnya, sampai kepada awan-awan berarak atau bumi dengan segala isi penghuninya, serta lautnya dan daratnya. Semuanya adalah ciptaan Allah, sedangkan kita manusia ini hanyalah satu makhluk kecil saja yang terselat di dalamnya. Dan segala yang telah dijadikan Allah itu bisa saja membahayakan bagi manusia, meskipun sepintas lalu kelihatan tidak apa-apa. Hujan yang lebat bisa menjadi banjir dan kita ditimpa celaka kejahatan banjir, hanyut dan tenggelam. Panas yang terik bisa menjelma menjadi kebakaran besar dan kita bisa saja turut hangus terbakar. Gunung yang tinggi yang sepintas selalu menjadi perhiasan alam keliling dan penangkis angin ribut bisa runtuh dan longsor. Kita pun mati terhimpit dalam timbunan tanah. Lautan yang luas dapat kita layari, tetapi kapal yang kita tumpangi bisa saja dihantam badai, tiang patah, atau tersandung kepada gunung salju. Kapal pun tenggelam, kita pun mati. Ayat ini juga mencakup meminta perlindungan dari kejahatan diri sendiri. Karena jangan lupa, diri kita juga bagian dari makhluk yang bisa terseret kepada kejahatan. Ingatlah, nafsu selalu memerintahkan pada kejelekan. Allah Ta'ala berfirman, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat 53. Maka setiap kali seseorang mengucapkan ayat ini, maka yang pertama kali tercakup dalam ayat tersebut adalah dirinya sendiri. Jadi dia berlindung dari kejelekan dirinya sendiri yang mungkin sering ujub berbangga diri atau yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Khutbahul Hajah, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan diriku sendiri. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam ayat selanjutnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kata gosik dalam ayat ini bermakna al-lail atau malam. Ada juga yang mengatakan al-qamar atau bulan. Sedangkan idza waqab bermakna apabila masuk, apabila matahari telah terbenam dan malam telah datang menggantikan siang. Bertambah lama, bertambah tersuruklah matahari itu ke balik bumi dan bertambah kelamnya malam. Kelamnya malam merubah sama sekali suasana di rimba-rimba belukar yang lebat di padang-padang dan gurun pasir, timbullah kesepian dan keseraman mencekam. Maka di malam hari itu muncullah berbagai ragam bahaya.
binatang berbisa seperti ular, kala, dan lipan mungkin tengah mengintai mangsanya. Ketika bahaya itu datang di malam hari, sementara kita tengah asik tidur, siapa yang memelihara kita dari bahaya itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mujahid mengatakan bahwa gosik adalah al-lail atau malam ketika matahari telah tenggelam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Abi Najih. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi, Ad-Dohak, Kusoif, dan Al-Hasan. Qatadah mengatakan bahwa maksudnya adalah malam apabila telah gelap gulita. Syekh Asin Kiti mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah tafsiran yang pertama, yaitu gosik adalah malam sebagaimana didukung dengan tafsiran Al-Quran. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Sedangkan bulan merupakan bagian dari malam. Dan di malam harilah setan, manusia, dan hewan yang suka berbuat kerusakan bergentayangan kemana-mana atau adawul bayan. Kepada Allah lah kita meminta perlindungan dari kejahatan dan kejelekan seperti ini. Suasana malam di kota-kota besar tentu berbeda dengan situasi malam di kawasan pegunungan atau hamparan padang pasir yang sunyi senyap. Kota-kota besar terang benderang dengan lampu-lampu yang menghiasi kota. Namun tak berarti terbebas dari bahaya. Dalam kehidupan modern, kota-kota besar lebih dahsyat bahayanya. Orang tenggelam dalam lautan hawa nafsu yang tidak lagi menuntut kesucian hidup. Pada malam hari itulah dia keluar dari rumah ke tempat-tempat maksiat. Di malam harilah harta benda dimusnahkan di meja judi atau dalam pelukan perempuan jahat. Aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayat ini menurut Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, dan Qatadah adalah sihir. Mujahid mengatakan apabila membaca mantra-mantra dan meniupkan atau menyihir dengan ikatan tali. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dalam ayat ini disebut dengan An-Nafatsat, yaitu tukang sihir wanita. Karena umumnya yang menjadi tukang sihir adalah wanita. Namun ayat ini juga mencakup tukang sihir laki-laki dan wanita. Jika yang dimaksudkan adalah sifat dari nafsu, jiwa, atau ruh. Namun perlu diingat bahwa dalam syariat ini terdapat pula penyembuhan penyakit dengan doa-doa yang disyariatkan yang dikenal dengan ruqyah. Dari Abu Sa'id, beliau menceritakan bahwa Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu mengatakan, "Ya Muhammad, apakah engkau merasa sakit?" Nabi SAW mengatakan iya. Kemudian Jibril meruqyah Nabi dengan mengatakan, "Bismillah arkika min kulli syai'in yuddika, min syari kulli nafsin au aini hasidin, Allahu yasika, bismillah arkika." Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejelekan, kejahatan setiap jiwa, atau ain orang yang hasad dan dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Ada yang berpendapat bahwa kejelekan nafs, jiwa adalah ain, yakni pandangan hasad. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Atib dalam sahihnya dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah disihir. Beliau melihat seakan-akan mendatangi beberapa orang istri, padahal beliau tidak mendatangi mereka. Sufyan mengatakan, ini merupakan sihir yang paling parah jika keadaannya seperti itu. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah menfatwakan kepadaku mengenai sesuatu yang dulu engkau pernah minta fatwa tentangnya?
Aku telah didatangi oleh 2 orang malaikat, lalu salah seorang di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Kemudian yang duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Kemudian yang duduk di dekat kepalaku berkata, "Apa yang dialami oleh orang ini?" Yang lain menjawab, "Dia terkena sihir." "Lalu siapa yang menyihirnya?" tanyanya lebih lanjut. Dia menjawab, "Labid bin Asyam, seorang dari Bani Zuraik, sekutu Yahudi, yang dia seorang munafik." Dia bertanya dalam wujud apa sihir itu? Dia menjawab, "Pada sisir dan bekas rontokan rambut." "Lalu di mana semuanya itu berada?" tanya temannya. Dia menjawab, "Di kulit mayang kurma jantan di bawah dasar sumur Zarwan." Aisyah berkata melanjutkan perkataannya. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu dan mengeluarkan sihir tersebut. Selanjutnya beliau berkata, "Wahai Aisyah, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku, seakan-akan airnya adalah celupan pacar dan pohon kurmanya seperti kepala setan." Dan perawi hadis ini berkata, kemudian beliau mengeluarkannya dan diriwayatkan pula oleh Muslim. Dari riwayat ini, jelas Nabi Muhammad SAW tidaklah mengetahui yang gaib. Beliau mengetahui dirinya kena sihir sampai detil bukan karena kemampuannya melihat yang gaib, tetapi semata-mata karena mendapatkan wahyu langsung dari Allah melalui para malaikatnya. Bagaimana dengan orang-orang sekarang yang mengaku mengetahui yang gaib? Sungguh tipu daya setan yang terkutuk, dan pelakunya terkena ancaman perbuatan syirik. Aku juga berlindung dari kejahatan pendengki bila ia dengki. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sifat hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga terang benderang bahwa sifat hasad menggugurkan pahala kita. Hasad adalah berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, baik agar berpindah kepada diri kita ataupun tidak. Hasad dalam bahasa kita sehari-hari adalah iri atau dengki. Tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebaikan dan ia berharap kebaikan itu lenyap dari orang yang tidak dia sukai. Allah Azza wa Jalla menutup surat ini dengan hasad sebagai peringatan bahayanya perkara ini. Karena hasad sama dengan memusuhi nikmat Allah. Hasad atau dengki, dosa kepada Allah yang pertama kali terjadi di langit, dan dengki juga dosa yang mula-mula dibuat orang di bumi. Dosa di langit ialah dengki iblis kepada Adam. Dosa di bumi adalah dengki Qabil kepada Habil. Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa hasad itu dapat dilihat dari 5 ciri. Seperti tertulis dalam kitab Al-Jami Liakamil Quran. Pertama, membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain. Kedua, murka dengan pembagian nikmat Allah. Ketiga, bakhil atau kikir dengan karunia Allah, padahal karunia Allah diberikan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Keempat, tidak mau menolong wali Allah, yaitu orang beriman dan menginginkan hilangnya nikmat dari mereka. Kelima, menolong musuhnya, yaitu iblis. Salah satu dari bentuk hasad adalah ain atau pandangan hasad. Apabila seseorang melihat pada orang lain kenikmatan, kemudian hatinya merasa tidak suka, dia menimpakan ain atau pandangan mata dengan penuh rasa dengki pada orang lain. Ain ini dapat menyebabkan seseorang mati, sakit, atau gila. Ain ini benar adanya dengan izin Allah Ta'ala. 5 ayat dalam surat Al-Falaq ini memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya dari 3 hal yang menjadi gangguan kepada kehidupan manusia, yaitu malam apabila telah gelap gulita, sihir yang ditiupkan pada buhul-buhul, dan orang yang hasad apabila dia hasad. Ketiga hal ini adalah perkara yang samar. Banyak kejadian pada malam hari yang samar yang dapat memberikan bahaya kepada kita. Begitu juga sihir adalah suatu hal yang samar. Jarang kita ketahui, dan begitu juga hasad dari orang lain. Semuanya samar. Malam mewakilkan pada alam yang bisa menimbulkan mudarat. Sihir mewakilkan pada manusia yang bisa mencelakakan. Dengki mewakilkan pada perasaan hati yang bisa menjerumuskan. Itulah sebabnya diperlukan jalan keluar agar terbebas dari 3 kejahatan, yaitu: pertama, bertawakal pada Allah dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Kedua, membaca wirid-wirid, zikir-zikir yang dapat membentengi dan menjaga dari segala macam kejelekan. Ingatlah, kebanyakan manusia dapat terkena sihir, guna-guna, teluh atau ain, dan berbagai kejelekan lainnya dikarenakan lalai dari zikir.
Ingatlah bahwa bacaan zikir merupakan benteng yang paling kokoh dan lebih kuat daripada benteng Ya'juj dan Ma'juj. Namun, banyak dari manusia yang melupakan hal ini. Banyak di antara kita yang melalaikan zikir pagi dan petang, begitu juga zikir ketika hendak tidur. Padahal, zikir-zikir tersebut mudah untuk dihafalkan dan dibaca. Karena itu, salah satu sunnah Nabi kita membaca 3 surat terakhir di dalam Al-Quran, yakni Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, plus ayat kursi setiap selesai sholat. Ini seperti yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih dari Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmizi. Ketiga surat ini dinamakan Al-Mu'awwizat. Mudah-mudahan kita terlindung dari sihir atau guna-guna. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, inilah tafsir surat Al-Falaq berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melindungi kita dari berbagai kejahatan makhluknya, terutama kejahatan malam, kejahatan sihir, dan kejahatan hati yang dengki. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.